Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya puji itu hanya milik Allah. Maka memujilah kita kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu dapat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Maka orang-orang yang selalu memuji kepada Allah mengawali kegiatan pagi ini berucap dengan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untuk rasa terima kasih, sudah kita dikasih tidur, sudah dikasih nikmat, sudah dikasih sesuatu yang baru dari yang kemarin. Karena sesungguhnya saat kita tidur, semua elemen-elemen pada diri kita, urat-urat kita, molekul-molekul kita yang terkecil, pada saat kita tidur Allah ganti, kemudian pada saat kita bangun Allah kembalikan lagi molekul, kemudian elemen-elemen fisik kita kembali lagi fit dan sehat. Bayangkan Pak, kalau dalam diri ini ada 10 miliar itu urat-urat kecil, pada saat kita tidur itu sudah diganti sama Allah. Tidak ada orang yang bangun tidur itu enggak fit. Pada umumnya orang bangun tidur dia fit, dia sehat dan siap untuk beraktivitas. Itu makanya terucap kalimat Alhamdulillah lilladzi ahyana. Beda dengan orang yang pagi hari ini, mereka yang sudah kemudian meninggal dunia. Berapa banyak kasus orang-orang yang tidurnya dari malam dia tidur, pagi tidur, hingga akhirnya terucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita beda. Nuansa Masjid Nurul Huda sangat luar biasa. Nuansanya begitu penuh dengan kebersamaan dan keakraban. Indah. Kali ini saya terasa tersanjung menjadi narasumber. Mejanya bagus ya, tempat duduknya enggak lagi tanpa senderan, harus ada senderan ya. Ini indah. Ini Nurul Huda. Siapa kita? Nurul Huda kita. Perdana Ustadz ini. Perdana. Perdana ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ya dari Allah tuh ya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terakui sebagai umat Rasul, berucaplah salawat sebagaimana perintah Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau saya tanya sama bapak ini, ada ibu di belakang hijab, kangen nggak sama Rasul? Jawabnya kangen. Ingin nggak bertemu dengan Rasul? Ingin. Ingin nggak bersama dengan Rasul? Ingin. Ingin nggak dijemput oleh Rasul? Ingin. Kapan itu terjadi? Pada saat kita sudah berada di satu alam yang sama, namanya alam akhirat. Kalau sekarang kita hanya bisa silaturahim, bisa. Apa yang kemudian kita bisa silaturahim kepada Rasulullah adalah membaca sholawat. Begitu. Maka orang-orang yang senantiasa di dalam dirinya terus berkomunikasi, terus bersolawat, terus ingat akan perjuangan Rasulullah, maka ayat ini sering kita baca nih, ya. Ustaz Sidik sering baca, ya. Semua sering baca. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi syahida. Ini sering dibaca pada saat kita baca doa kamil. Jadi orang-orang ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin yang akan bersama dengan Rasul was-siddiq, yang pertama punya jiwa siddiq.
Apa tuh sidik? Jujur. Harus jujur. Punten, bolehkah saya nanya ini? Biasanya orang itu kalau jujur, apa masih kerja atau sudah pensiun? Nah itu dia pertanyaannya ya. Kalau masih kerja mah pertanyaan, kalau sudah pensiun kepastian, pasti dia jujur ya, karena tidak ada lagi yang dijujurkan. Tapi mudah-mudahan lah bapak-bapak di sini pada saat dinas, pada saat pensiun, insya Allah wasiddiqin itu ada di dalam diri kita masing-masing. Karena sekarang amin, karena sekarang Indonesia darurat korupsi lah. Ibu bapak rahimahullah, hari ini seharusnya saya syarah nabawi, yaitu bicara tentang tarikh sejarah para rasul. Namun kali ini ada sesuatu hal yang sangat spesial Pak Ustadz. Ini kali pertama pengajian, jadi tolonglah kita umum saja dulu. Baik, kebetulan saya kasih judul nih, kuatkan silaturahim. Pertanyaannya, apakah selama ini Nurul Huda untuk silaturahimnya kendor sampai dikasih judul kuatkan gitu ya? Di sini kuatkan silaturahim, berarti yang kemarin-kemarin masih kendor ya. Nah sekarang momentum Syawal, setelah Syawal, sekarang masih Syawal ya? Sudah. Dulu udah. Oh sekarang alhamdulillah sudah masuk Muharram ya. Waduh, kelebihan ini ya. Sudah masuk Zulqa'dah. Alhamdulillah kemarin dengar juga di Masjid Nurul Huda ada yang mengadakan walimah safar ya. Oh itu sampai akhirnya masuk ke dalam kamar saya. Wah ini dia walimah safar di Nurul Huda, hebat. Makasih tajil aja, memutar dia. Rupanya punya jalur khusus ya. Jalur yang tanpa bayar ya. Makasih tajil, alhamdulillah. Kuatkan silaturahim. Satu, yang kedua teguhkan iman. Ini luar biasa di hari ini, mudah-mudahan kelar nih ya. Dan yang ketiga, mantapkan ketakwaan kepada ilahi Rabbi. Ini judulnya luar biasa. Oke ya, kita akan bahas ya Pak. Kuatkan silaturahim. Di Indonesia ini Pak indah. Ulama-ulama kita dulu hebat. Banyak ide-idenya Pak. Yang ide-idenya menjadi fatwa, menjadi buku, menjadi referensi orang-orang yang mulia. Baik itu S1, S2, S3. Nggak ngerti dah kalau di Nurul Huda kemarin pas siang-siang. S apa itu? Kan gitu ya Pak. Ulama-ulama dulu, masakan-masakan kita, masakan ulama dulu. Zamannya zaman dulu, boleh gak sih itu ada madhab-madhab ulama-ulama dulu yang zamannya berbeda, sedikit kita koreksi, boleh nggak? Boleh. Cuman kita terpaku kalau sudah begini, begitu. Wow, kita hidupnya sekarang sudah berbeda, zaman sudah berbeda. Dulu, punten, kita tahu di zaman kecil nih, yang kita tahu dari orang tua ya, Haji ya, imamnya cuma satu, Imam Syafi'i. Udah melontok. Setelah terbuka zaman teknologi, masuk beberapa imam. Ada Imam Hanafi, Maliki, Hambali. Kemudian apalagi Hanafi, Maliki, Hambali. Kemudian Syafi'i. Terbuka ilmu. Nah, Imam Syafi'i berucap, jangan alergi kepada madhab Imam Hanafi sebagai muridku. Jangan alergi juga terhadap Imam Hambali. Jangan alergi juga terhadap Imam Maliki. Enggak. Keempat-empat imam ini adalah pintu menyambungkan antara Rasul, kemudian Ahlul Bait, kemudian para imam sampai kepada keempat ini keturunan Rasul. Berjelajahlah ilmu itu ke seluruh dunia. Enggak segampang itu loh ilmu yang kemudian kita pelajari nyampe ke sini, perlu perjuangan. Siapa yang bawa? Nah itulah. Pasti ada yang bawa. Siapa yang bawa? Nah, kalau Bapak kata dia yang bawanya Ustaz. Ustaznya dari siapa? Dari gurunya Ustaz.
Gurunya ustaz, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, terus gurunya guru punya guru. Nah, gurunya yang disebut namanya guru yang bersanad. Karena zaman sekarang ada guru sanadnya YouTube gitu. Makanya dalam ilmu hadis kata hadatsana Abdurrahman bin Abdul Basir qala hadatsana Muslihan qala wa hadatsana Syed Siddiq qala hadatsana Haji Ismail qala hadatsana Haji Yoyon wa qala hadatsana siapa tadi yang kasih air ini? Yanto. Itu nyambung. Baru wa qala hadatsana Ibnu Umar wa qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyambung sanadnya. Jadi ayo sekarang sudah zaman keterbukaan, nggak boleh alergi. Nah, Hanafi berkata jangan salahkan Imam Syafi'i, jangan. Yang disalahkan itu pemahaman kalian, karena Imam Syafi'i guru saya pasti punya pemahaman lebih sempurna. Tapi Imam Syafi'i selalu jangan mengidolakan saya, Imam Hanafi itu murid saya, tapi luar biasa pemikirannya, pemikiran cerdas. Jadi saling menutup, tidak saling menyinggung. Indah Islam itu. Maka harus dikuatkan silaturahim tentang masalah ilmu, terbuka. Makanya hal-hal yang dulu jangan disalahkan. Ulama kita tuh dulu hebat, Pak. Kenapa hebatnya? Di kita ini kan negara kepulauan. Negara kepulauan banyak hutan. Beda dengan negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi begitu buka pintu langsung ketemu matahari, Pak. Oh iya, ini pajar nih, ini pajar kaji, buah pajar Saudi. Nggak ada yang namanya hutan. Ulama kita dulu, Pak, bagaimana Tangerang, bagaimana Jakarta, bagaimana begitu buka pintu yang kelihatan pohon mangga, pohon apa lagi sih? Mangga. Pohon cempedak, cempaka, macam-macam dah. Jadi matahari begitu kita buka pintu terhalang sama pepohonan. Pohon duren ini, Pak, kalau sejarahnya dulu ya kebun ini, sawah ya kebun. Apalagi Rumpak Sinang tuh kampung saya. Apa aja buah ada. Sampai terakhir buah berenuk juga ada. Tahu berenuk nggak, Pak? Berenuk pasti nih. Kita jadi tahu kan nih berenuk. Wah, ini Pak alumni yang sekarang ya. Tapi kalau alumni yang sudah pada akhir, ini kelihatannya berenuk tuh tahu. Buah yang nggak bisa dimakan, tapi kulitnya bisa didandanin buat mobil-mobilan. Itu, Pak. Begitu buka pintu yang kelihatan adalah pepohonan, bingung nih, ini pajar kaji apa pajar Saudi. Dulu belum ada beginian, belum ada speaker, belum ada sound system, belum ada listrik, yang ada hanya lampu semprong. Lampu tempel disebut semprong. Begitu masuk ke mazhab sekarang, mazhab yang sekarang nih, begitu masuk ke mazhab yang sekarang, lampu semprong bukan lagi menjadi penerang, tapi menjadi makanan. Namanya kue Marah nggak kita tuh? Nggak marah. Ini kue, ini lampu semprong kenapa dimakan? Dulu semprong. Sekarang makanan habis lebaran. Ngambek nggak kita? Bingung di ulama. Kasih tahu ke jemaah bagaimana ya? Musola kalau cuman ajan dia doang. Beda dengan Ustaz Tahmud, alhamdulillah ajan sudah sangat terok kelapa dua. Bener kan? Ya kalau pagi-pagi jalan ke kampung jam tengah 5 begini, pas menjelang subuh kedengaran Ustaz Mahmud lagi aja. Masya Allah, sampai ya tadi. Alhamdulillah, Pak. Kadang-kadang kalau diganti sama Pak Ismail nyampe sampai bidan doang ya. Jadi kelasnya masih luar biasa, tapi sudah nyampe ke sana. Bingung itu. Kasih tahu teriak-teriak, tangi. Orang tua dulu tuh, Mas, kalau ngebangunin orang mau subuh,
Tangi bahasa Jawa ya? Iya. Apa artinya? Bangun. Bangun subuh. Sampai akhirnya orang yang seperti itu menjadi waktu. Kenapa? Itu dulu begitu Pak. Kita dulu tidak ada jam, sekarang jam sudah elektronik. Kadang-kadang jam sudah nggak berlaku, lihat di HP. Itu kalau ada engkong jalan 3:30 bawa dia punya bambu korsrak, kita tahu engkong naipin udah lewat berarti udah subuh. Sampai begitu Pak. Yang ilmu dulu tuh dipakai. Begitu lewat subuh aja subuh koprak kong naipin lewat subuh. Jadi patokannya akhirnya subuh kong naipin lewat. Asal kong naipin lewat subuh. Satu waktu kong naipin sakit. Jangan tidur sakit. Kong naipin kalau ketiduran enggak lah. Kalau kita udah mulai insya Allah. Kong naipin sakit Pak, yang di dalam rumah pada yang ngomong can lewat kedengeran korsek itu mana yang mau naipin ditungguin udah jam 6 tahu-tahu matahari sudah tinggi, nggak tahunya dapat kabar kong naipin sakit, dirawat di rumah sakit kodar. Aduh kejauhan ini ceritanya ya. Waduh ya, kenapa? Karena kong naipin akhirnya menjadi waktu pada saat subuh. Udah besok sehat lagi, koprak kong naipin sehat, alhamdulillah, didoain sekampung. Mudah-mudahan ya Allah Haji Naipin sehat. Udah Pak, kembali lagi normal. Korsrak subuh. Kenapa? Oh iya, kita ke mushola, kita ke masjid. Di masjid kan ajarnya begitu Pak. Walaupun dikencengin tetap aja sedekahnya ke situ-situ. Sementara rumah warga satu dengan yang lainnya selalu jauh dan dihalangi oleh pepohonan. Wah, normal lagi. Dapat seminggu nggak ada lagi. Kesiangan semua. Ternyata Haji Naipin meninggal dunia. Siapa yang ngegantiin? Nggak ada yang bisa Pak. Satu waktu ada yang ngegantiin, tapi cara ngegoseknya beda. Kalau naipin mau gosek, korsrak gitu kan. Begitu diganti sama Haji Parjo, ini lempeng aja udah, nggak pakai irama. Ini bukan Haji Naipin, ini Haji Parjo kan gitu ya. Jadi hebat orang tua dulu Pak. Jadi jangan lihat sekarang anak-anak sekarang indah deh. Mau subuh diingatin sama Ustaz Mahmud. Assalamualaikum. Wah, mau menjelang subuh, alhamdulillah. Dulu begitu puasa, bingung nih nentuin imsaknya, bingung nentuin subuhnya. Tahu-tahu udah siang, ulama akhirnya keliling. Kalau nggak bedu, ucapin imsak. Itu ulama Pak, bukannya hadis. Ulama tuh mengingatkan imsak 10 menit lagi subuh, teriak begitu dari rumah ke rumah, nggak mungkin dibikin takolan beduk. Indah ulama kita mah takolan beduk, duk imsak. Asal 4 kali beduknya imsak. Tapi kalau subuh tak ini kebanyakan pintah, nah subuh. Hebat orang tua kita, punya isyarat. Sampai ke sini alergi, bid'ah, aduh, nggak pernah hidup zaman dulu gitu. Orang tua dulu ngajak anak kemana-mana, tuh anak nangis, "Ma, yang buka ma, lapar ma, lemes ma, ayo kita ngabuburit." Jalan-jalan ngabuburit, tungguin waktu, karena nungguin di rumah kan lama. Akhirnya jalan-jalan, jadilah tradisi ngabuburit. Di Arab mah nggak bisa ngabuburit, yang dilihat pasir. Cuma sekarang ngabuburit akhirnya dijadikan manfaat untuk kabobohan. Ya untuk kabobohan tadi. Non dah kabobohan. Pacaran. Naik motor berdua. Duduk pada naik motor. Jadi nilai ngabuburitnya sebenarnya bener.
itu bukan jangan pondok bid'ah. Lu mah nggak tahu ini sejarah orang tua dulu. Lu mah nggak tahu ini cerita imsak dari orang tua dulu. Makanya yang kita nih yang hidup-hidup dulu kan suka ada tuh di apa RRI dulu. Udah mulai teknologi naik tuh, beli batu baterai, ya batu baterai solar dijemur di matahari, tetap aja solar. Dijemur, benar. Kan suka dengar di TVRI, di RRI, tung 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 tung, imsak telah tiba, indahnya. Sekarang nggak ada yang begitu. Tahu-tahu, alhamdulillah sudah subuh, kaget tuh orang. Itu Pak. Makanya akhirnya setelah Ramadan, nih setelah Ramadan, padahal ceritanya masih panjang nih, tapi saya potong aja ya. Ini budaya, tapi ini ada yang salah. Bukan budaya, ada yang salah di Ramadan yang saat ini kita kerjakan. Di mana salahnya? Lihat momentum Ramadan, begitu menjelang Ramadan, girohnya luar biasa. Dipasang yang namanya bendera-bendera. Rumah dirapihin, menyambut Ramadan, betul. Tapi saat Ramadan, lihat awal-awal Ramadan begitu heboh, ya takut ketinggalan atau takut nggak kebagian sholat taraweh di dalam masjid jam 1 siang sudah naruh sejadah, gitu kan? Mak, mau kemana mak? Ini mak mau naruh sejadah. Baru jam 1, takut nggak kebagian. Oh ya udah, ditaruh jam 1, takut nggak kebagian tempat. Sampai waktu taraweh yang punya sejadah nggak datang. Ada yang ketawa ya? Iya. Ini sejadah siapa? Tadi maghrib ada, asar ada, isya ada, tapi nggak ada yang punya. Mau geser, takut ada yang punya. Begitu tahu ini masih ada yang punya, ini punya seseorang. Siapa? Ini punya istri ketua masjid. Udah pantas nggak ada yang berani ngegeser, punya istri ketua masjid kan gitu. Dulu kegeser, akhirnya taraweh hilang. Kesini semakin habis. Setelah Ramadan selesai Pak, wah hari kemenangan. Kemenangan dari apa? Ini yang kadang-kadang kita suka salah. Idul Fitri hari kemenangan. Kemenangan dari mana? Betul kalau betul. Lagu dulu kan itu. Lagu dulu kalau selamat hari raya gimana? Ada yang hafal nggak? Sementara Bapak pikir saya juga gitu kan. Lagu dulu. Na 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 la 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 la. Itu benar punya apa ini kita itu? La 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 la. Ini kenapa jadi la begini lah? Nggak tahu sakitnya lupa saya. Di radio. Minal aidin wal faidin mohon maatin. Itu kan ini hari kemenangan dari apa Pak? Ini yang kita perlu revisi. Begitu merasa kemenangan, udah saatnya gua udah menang, nggak usah taraweh. Gua udah menang, nggak usah itikaf. Udah menang. Padahal selama masih hidup tidak ada kemenangan yang abadi, selalu berjuang. Puasa akhirnya tinggal seperti itu aja tradisi. Mana ada itikaf lagi sampai Ramadan? Padahal Ramadan jadikan 12 tuh kalau bisa Ramadan terus. Syawal boleh syawalnya, tapi kegiatan aktivitasnya harus Ramadan. Dzulqa'dah boleh dzulqa'dahnya, tapi aktivitas dan kegiatannya harus Ramadan. Yang baca Quran, khataman dikejar. Udah selesai enggak lagi hadapan. Ya Ramadan itikaf bagus Pak, bagus. Oh bantal, ya mau pulih. Bini ditinggal selama seminggu apa 10 hari. Begitu pulang dari masjid bininya nggak ada pindah pulang ke rumah orang tua. Kenapa? Nggak dikasih nafkah. Ini yang salah. Gitu Pak. Ini yang harus berturut. Dan ini terjadi terus Pak. Terus-terusan terjadi. Duh, begitulah keadaan kita sekarang ini. Diingetin ya begitu lagi. Makanya alhamdulillah nih. Ini yang ngisi-ngisi masjid kita lihat. Yang nyaman-nyaman lihat tuh.
Orang udah tua begitu dari sujud naik ke atas, udah berdiri juga lama dia. Udah aki-aki kakek, kemana anak remajanya? Tapi dulu udah insya Allah ada. Jadi kembali lagi Pak. Jadi silaturahim itu di dunia kita. Ulama pinter. Zaman Presiden Soekarno, ya Bapak udah tahu lah. Halal bihalal ini tidak ada di Arab Saudi, tidak juga ada di Malaysia, tidak ada di negara yang lain. Makanya orang Arab bingung. Kenapa orang Arab bingung lihat tradisi yang begitu indah di Indonesia dibawa ke sana nggak bisa. Pemain bola cilik kita itu kalau pas lagi salaman sama wasit Eropa cium tangan. Sementara anak-anak yang lain orang Eropa begini semua. Makanya wasit-wasit Eropa bingung diciumin tangan. Ini kenapa? Begitu takjimnya pendidikan dari orang tua ke anak-anak. Sekarang beda Pak, anak cucu cium tangannya nggak ke pipi, nggak ke sini nih, kakek. Kalau nggak, kakek, ya Allah. Bener kan? Waalaikumsalam kakek ke sini. Nah, kemana? Ini harus menjadi tanya orang tua. Kenapa harus cium ke sini? Penghormatan, bentuk rasa kasih sayang ke sini ke jidat. Sebagai kita bagaimana kita menghormati sujudnya kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua ke sini. Sekarang mah enggak, aki. Allah, ini ada sesuatu hal yang berubah. Datanglah seorang ulama, Insinyur Soekarno menjadi seorang presiden yang membawahi 5 agama: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi pada saat Ramadan mah menjelang Idul Fitri, Konghucu kegeser kalah sama Konghuan ya. Itu sama Kong semua itu Konghuan. Tapi Konghuan juga sekarang berkamuflase. Iya. Iya, gambarnya Konghuan isinya itu dia. Itu nggak ada tuh di situ tuh. Coba di sana kenal dia. Konghuan, alhamdulillah pasti ada koper dan sebagainya. Jadi rangi kene. Tapi itu makanya Konghuan berkamuflase menjadi Kong Haji Naipin gitu. Nah, Bapak Ibu, ini kita nih habis Lebaran nih, gitu kan. Lebaran juga sama. Itu hanya ada Indonesia kalimat Lebaran. Kan tulisnya lebaran. Itu ada filosofinya nanti di bab berikutnya lah. Kenapa disebut Lebaran? Karena Lebaran itu semua orang bisa. Non Muslim ikut Lebaran. Yang puasanya awal dan akhir ikut Lebaran. Puasa pertama doang. Habis puasa pertama, kesana juga puasa. Menjelang Lebaran Idul Fitri 1 hari puasa lagi. Besok Lebaran ikut. Lebaran punya nasional, semua pakai. Tapi Idul Fitri hanya punya orang yang beriman. Gitu. Makanya dipakailah bahasa filosofinya Lebaran. Siapa juga boleh. Jadi kita Lebaran yuk ya. Ada yang lebaran, dilebarin perutnya, yang tadinya ke depan jadi ke samping. Ada yang bajunya sempit pada saat Ramadan udah habis puasa dilebarin kegedean lagi. Kan banyak kasus. Lagi puasa sebulan penuh turun 5 kilo ngurusin. Dapat 1 hari Idul Fitri lebar lagi badannya, makanya lebar gitu. Nah, ini kita mau kumpul-kumpul nih karena selama Ramadan kemarin kan banyak beraktivitas di rumah masing-masing, di pondok masing-masing, di pesantren masing-masing. Ayo gimana nih? Kumpulin ulama. Dan saya mengadakan silaturahim setelah Idul Fitri. Tujuh. Ada yang lain. Datanglah seorang ulama, tangan keduanya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Namanya Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah. Pak Presiden jangan pakai silaturahim lah, kurang keren, terlalu agamis. Sementara kita punya saudara, ada yang Kristen hebat, tetap menjadi
penghormatan ketika dia menjadi seorang pemimpin negara, nggak melulu Islam. Kan Pak Presiden kan punya ya, Kristen, Katolik, terus apa lagi? Ya itu tadi Protestan, Buddha gitu. Kan di bawah naungan Presiden. Apa dong? Kalau nggak silaturahim, udah yang keren. Apa itu? Halal, bil halal. Terminologi halal bihalal ada 2 poin. Satu terminologi agama, kedua terminologi budaya. Yang pertama sebenarnya halal yang pertama itu Pak disembunyikan. Apa terminologi yang pertama? Walladzina yasiluna amarallahu bi ayyus shalat. Itu ayat itu surat Ar-Ra'd ayat 21 tentang masalah silaturahim. Cuman bahasa biar keren supaya semuanya terima, agama Hindu bisa hadir, agama Buddha bisa hadir, semua bisa hadir. Udah pakai yang pertama halal terminologi agama. Tapi sih ujung-ujungnya juga silaturahim pakai bahasa keren. Kan silaturahim kan dari dulu udah ada. Silaturahim. Sekarang pakai bahasa yang keren. Apa itu? Halal. Jadi terminologi yang pertama adalah terminologi tentang sesungguhnya agama, yaitu silaturahim, tapi digeser sedikit dengan kata kalimat halal. Bil halal. Terminologi yang kedua antara Islam dan budaya. Begitu. Indonesia terlalu banyak budayanya, Pak. Makanya ada ulama besar. Saya cocok itu. Ayo budaya Indonesia tonjolkan, ya, jangan disembunyikan. Jangan budaya Arab aja dibawa ke Indonesia. Jangan ketika kemudian ada orang Arab merubah budaya kita. Aku menjadi anak, ya kan? Saudara sampean menjadi akhi, kamu menjadi kum, udah, kamu ya kamu. Jadi antum itu budaya Arab. Anak, coba aku, saya. Jadi boleh belajar ke Arab, boleh. Ambil ilmu orang Arab. Tapi budaya tetap harus di Indonesia. Jangan belajar di Arab pulang, wah ada akhi aklam bil Madinah. Lu orang mana? Jawa. Lu malah udah bilang kalau saya belajar di Madinah. Jawanya gimana Pak ya? Saya belajar di Madinah. Jawanya gimana? Pulau Sinau. Pulau Sinau. Pulau belajar saking Madinah. Nah, itu budaya. Itu aja gua nggak ngerti. Pakai bahasa Arab. Kok mutang-mutang Arab dan sebagainya. Indonesia harus ada di Indonesia. Maka saya pernah ketemu sama orang Arab, Pak, di Puncak. Assalamualaikum ya akhi. Salam wahai saudaraku. Saya terjemahin. Kefal, baik-baik aja. Iya. Jadi orang Minfin, oh saya dari Tangerang. Tangerang, Karawaci. Saya pakai bahasa Indonesia. Bukan berarti saya nggak bisa bahasa Arab. Saya ingin bahasa Indonesia maju. Iya Pak. Waktu mabit, ya waktu kami mabit Pak. Ya begitu mabit kami mau menjelang besok masuk ke menapar sani, kami istirahat Pak. Begitu lagi istirahat ada 2 orang Arab. Teriak dia, Assalamualaikum. Wah kita jawab. Orang Arab kok gede tinggi. Waalaikumsalam. Nah, dia nanya, aja jamaah Indonesia. Ya, saya dari Indonesia. Biar yang lain ngerti. Dia bilang, Indonesia taib. Ya, harus begitu. Indonesia harus bagus. Nah, itu nggak ada bahasa Arab, nggak ngerti. Gua ngerti, tapi Indonesia harus ditampilkan. Ujung-ujungnya mana dia bilang, min Cianjur. Ngapain dia nanya Cianjur? Orang Arab dari Cianjur. Ini mana orang Cianjur? Wah Sukabumi, wah Puncaki. Waduh, nggak ditanya wah aki-aki gitu. Mana orang Cianjur Sukabumi? Kebetulan ada kawan saya dari Cianjur namanya Haji Dedi. Ji, lu ditanyain loh. Banyak kenal Ustaz, biarin lu ditanyain. Wah
apa yang terjadi? Maaf Pak, itu orang Arab itu nanya, Imran Cianjur Jamilah, perempuan Cianjur cakep-cakep, dasar orang Arab. Yang ditanyain perempuan dulu. Aduh luar biasa Pak. Jadi jangan berubah ketika Anda belajar di Arab, kemudian bahasa Anda kemudian berubah menjadi bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ulama-ulama kita yang pinter bahasa Arab tapi nggak nonjolin. Kenapa? Karena dia memang orang Indonesia. Lita'arafu, kan begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Boleh Anda pelajari, boleh Anda kemudian mengenal pelajaran budaya di sana Pak. Budaya Arab tuh bengis Pak. Ini kalau ngomong berdua nih Ustaz Mahmud, udah kayak se-RW. Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena jarak dari rumah ke rumah jauh, kemudian mereka itu pun di gurun Sahara. Kalau mau yang saya bilang, ini orang lagi pada berantem aja. Saya lihat, saya kira orangnya banyak. Dia berdua Pak. Kalau kita kan enggak kalau berdua Pak ya. Mana sehat, alhamdulillah. Enak, enggak, bentak-bentak. Makanya jangan tinggal di Arab, jatuhan gitu lah. Bentak terus, bener Pak. Saya bilang ini orang rame amat, saya pikir ada 10 orang berdua Pak, ngobrol Pak. Kenceng bahasanya. Oh, itu budaya. Kenapa? Karena budayanya panas. Yang dimakan onta, melihat gurun pasir. Kita makan begitu udara, adem, enak, alhamdulillah. Jadi budaya Indonesia itu hebat. Islamiran, ya, di sana ada terminologi agama, di sana ada terminologi budaya. Ulama kita pinter, adakan diskusi sahabat, Isra Mi'raj, Maulid, jangan alergi. Cuman gak tidur doang, padahal mah pengajian. Ayo hari ini kita tarikhnya Maulid Nabi ya, sama. Cuman karena kecintaan kita kepada Rasul, salah satunya itu mensyiarkan cerita sejarah Rasul, maka diadakan Maulid. Nah punten juga, jangan sampai nanti penceramah giliran Maulid cerita tentang timah dengan nikel, ya salah. Cerita tentang Rasul, banyak cerita Rasul, sampai ulama-ulama kita yang Ustaz Mahmud saking cintanya sama Rasul, kemudian mereka memuji dengan kalimat pujian-pujian Allah. Salah satunya ada kitab namanya kitab apa itu? Asroqolah. Terus kitab disebut Asroqolah itu namanya Adibah. Itu budaya, jangan disalahin. Kalau pulang setelah asraq orang ratiban bawa besek, itu bukan budaya lagi, keharusan ya. Gitu. Karena biasanya kalau bawa besek, lu asraq orang gak bawa besek, enak, kudunya ada besek, nyampe ke kita kudu wajib. Kan enak Pak, begitu ada yang hitanan kita. Ya Nabi salam alaika, yang mau kawinan, ya, yang mau berangkat haji walimahan, mana calon hajinya ada? Mana dia? Alhamdulillah. Dari dulu budak ada berapa juta? 12 orang. Alhamdulillah. Kemarin jadi satu di sini. Baru 6. Ya, ini kan alhamdulillah. Mudah-mudahan haji ini di Nurul Huda khususnya akan terus menjadi haji yang estafet. Hari ini 12, besok 13, terus nggak berhenti tiap tahunnya Nurul Huda mengantarkan tamu-tamu Allah. Lupa itu kok. Dah, aja yang sudah haji udah, yang ditongkrongin duit lagi. Yang belum haji kesian. Iya, makanya orang-orang yang suka nyelip nggak tahu hajinya, tanya aja mau Ustaz yang lain lah, dan saya udah tahu lah. Yang nungguin kemarin ada cerita Bang Haji Oji dari tahun 19 berapa itu 55 dia nabung dari zaman Pak Harto nabung baru berangkat kemarin. Tahu Pak, seharusnya berangkatnya kemarin selip lagi siapa yang nyelip ngeri dia tuh. Makanya kalau ada motor nyelip nggak pakai otak, akhirnya tabrak mati. Nah, itu orang kata bilang, lu sih pakai nyelip mati dia tuh.
kabur orangnya nabrak, makanya kabur sampai sekarang dia kabur belum dapat. Bahwa nyelip uang jemaah. Budaya satu dengan budaya dua. Nurul Huda dengan Al Hidayah aja kebijakannya berbeda, Pak. Apa ketika kemudian saya diundang ke Nurul Huda, Nurul Huda harus ikut dong apa yang berlaku di Al Hidayah? Nggak bisa. Maka ulama saling menghormati. Sekarang udah terbuka, gitu aja. Ini juga alhamdulillah pemimpinan beliau. Yang mau kunut silakan, enggak kunut juga lah, kan cakep udah. Jangan mewariskan sesuatu masalah hilafiah menjadi ribut untuk anak cucu kita yang akan datang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi budaya-budaya Indonesia termasuk tadi ada maulid, Islamiyah, kalimatus safar, ada yang namanya antasyamsun. Itu kan pujian terhadap Rasul, boleh ya Pak. Kita aja puja presiden yang berhasil kita puji, hebat ya, orang itu hebat. Apalagi Rasul. Makanya kalau mau muji orang itu jangan orangnya hidup. Kalau orangnya hidup dipuji, mangkrek. Siapa? Gua gitu loh. Jangan. Pujilah ketika ada orang itu sudah meninggal. Makanya ada kasus Pak, ini tolong diingetin di ceritanya. Ini cerita puji memuji. Yang satu jualan sembako, yang sebelah jualan sembako, sama-sama sembako, sama ada kerupuk juga sebelah kerupuk. Ada yang pokoknya macam-macam lah sembako Bapak tahu. Cuman sembako yang satu tiap hari gratis. Bapak ke pasar, ada jualan yang sembako tuh tiap hari gratis. Mana ibu? Bu, halo? Bu, kalau ibu ke pasar ada dua warung yang sama, satu gratis, satu bayar. Ibu milih yang mana? Milih yang bayar. Yang jawab yang begitu yang sakit nih, karena nggak pernah ke pasar. Kalau ditanya ibu-ibu lah, Bu, mana Bu? Maaf nih. Hah? Yang satu gratis, yang satu bayar. Ayo pakai akal sehat. Ibu sementara dikasih setiap hari 100.000 sama bapak buat belanja. Begitu sampai di pasar ketemu jual warung yang gratis, itu ibu beli apa yang gratis? Nah, itu jawaban yang jujur, karena berani jujur itu hebat. Kalau yang bayar mustahil. Nih, kira-kira uang yang tadi belanja 100.000 kemudian nggak dibelanjain, kemanain Bu? Dipulangin apa dikantongin? Jujur. Jadi ya jujur. Ayo orang tadi kan 100.000 sampai di pasar gratis. Atau masa saya mau pulangin lagi? Iya, ibu terlalu jujur. Karena berani jujur itu orang hebat. Bapaknya nanya. Habis berapa tadi belanja Pak? Itu dia Pak, habis 99.000 tinggal 3.000. Ibu nggak jujur. Kira ditanya habisnya berapa, ibu nggak jujur. Padahal malah, tapi Nurul Huda ibu-ibunya insya Allah serba jujur. Makanya biasanya ibu-ibunya selalu awet Tua. Nggak apa-apa Ji, tua juga tetap awet lah ya. Nah Pak, kita juga sama. Kalau ada yang gratis Pak Haji ya, pasti beli. Yang sebelahnya duduk aja jong-jong wae tuh. Ustaz Mahmud jong-jong wae, jong suplong wae. Wah, besok gratis lagi Ji. Dia sebelahnya duduk aja, nggak kelihatan stres. Kebetulan warung yang sebelah namanya punya warung Haji Muslihan. Nah itu dia. Beli gratis sebulan, 2 bulan gratis terus. Sementara warungnya Haji Muslihan masih utuh. Nah yang beli, ada yang berani nanya, Haji, ini Pak Haji nggak stres, duduk aja di sini. Sementara sebelahnya gratis, Pak Haji bayar nggak ada yang beli. Apa jawabnya Haji Muslihan? Itu mau rezeki dia. Kalau rezeki saya harus duduk di sini, ya duduk aja. Hebat tingkatan, ma'rifatnya hebat. Enggak lantas Haji Muslihan.
yang sebelah kenapa lagu gua harus ke Gunung Kawi nih gitu ya, cari pesugihan ya, kalau enggak harus ke Mekah nih, nanti kayak kiswah saya potong ya, saya taruh di bawah tempat dagang saya, udah apa yang dimusikan tenang, jong aja enggak gini. Makanya kalau bapak mau melihat bagaimana orang hebat dalam mencari rezekinya, tuh di Kelapa Dua pasar, lihat tukang nasi goreng berjejer tuh, ada 5 nggak ada yang ngiri tuh. Pernah saya mamang sepi amat, belum rezekinya pak, gitu. Dan saya beli aja di mamang, padahal enak pak sama, tapi orang ke kacamata semua yang di ujung, kecil kacamata. Wah ya, kita juga kalau waktunya pak nyampe, bener, dia udah pulang jam 10, dia masih utuh, orang pada ke situ, rupanya rezekinya dia midnight ya, dari jam 11 malam sampai jam 2 rezeki dia, sementara rezekinya abang lo dari maghrib sampai jam 9. Dah pak, nih kalau mau muji orang, begitu selesai pak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gratis, sementara haji yang di sebelah itu duduk-dudukan. Apa yang terjadi pak? Nah, begitu besok ternyata warung sembakonya mulai tidak gratis pak, bayar. Bayangin ibu-ibu tiap hari 100.000 dikasih sama emaknya selama 3 bulan gratis, jadi berapa tuh duit? 9 juta. Apa berani ibu ngulangin tuh duit? Iya mungkin jajan yang lain ya. Nah, dikit lagi pak, dikit lagi. Hari ini ada acara setelah pengajian. Santapan jasmani. Apa? Santapan jasmani. Santapan jasmani. Jadi nggak usah lama-lama ya. Ini baru silaturahmi tentang takwa dan iman minggu depan. Nah, gitu ya. Apa yang terjadi pak? Itu udah suruh ya sudah. Sudah. Dikit lagi, 2 menit lagi lah. Ya, apa yang terjadi? Haji Hasanuddin setelah besok ibu-ibu, pak ambil kerupuk, bayar bu. Pak itu kacang tanah sekarang bayar, minyak kita bayar. Kok bayar? Kenapa bayar? Ya yang nyuplai udah nggak ada, udah meninggal. Yang nyuplai yang mana? Sebelah, warung sebelah yang nyuplai. Bapak ngerti kan? Ya. Jadi ternyata itu warung sebelah digratiskan sama Pak Haji yang duduk-duduk puncak-puncak kaki. Jadi begitu Pak Haji, lo gratisin dah. Nih lo ambil dari uang gratis. Jadi uangnya itu digratiskan dari Pak Haji yang sebelah. Pantesan dia ke Gunung Kawi, orang duitnya dari dia. Ancaman, Bapak nggak ngiri? Enggak, Bapak ketahuan bahwa sembako itu kembali normal. Kenapa? Udah nggak ada yang nyuplai bu, nggak ada yang bayar apa, nggak ada yang ngegratisin. Kemana? Dia ngegratisin kemarin ibu belanja orang meninggal baru kemarin. Di mana dikuburnya? Di Carang Pulang gitu. Atas nama siapa? Muslihat. Misalnya seperti itu ya Pak. Ini luar biasa. Orang tahu. Jadi selama 3 bulan Bapak gratis dari mana uangnya? Dari sebelah. Subhanallah. Jadi pujilah orang-orang yang berbuat kebaikan setelah mereka tidak ada. Ingat, jangan memuji saat mereka ada. Kesian orang yang enggak tega, atau orang yang tega adalah orang yang memuji saat orang itu masih ada. Khawatir pujiannya membuat akhirnya riya, ditakan nas, dia riya kepada manusia, maka nilai-nilai yang dulu Allah sudah siapkan pahalanya tiba-tiba merosot habis begitu saja. Saya kira ini Pak yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab dulu lah ya, karena kelihatannya dari tadi itu makanan dari kebun sampai dingin lagi ya, khawatir terlalu dingin lah. Saya atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ketua masjid kemudian jamaah masjid insya Allah tetap terus istiqomah untuk memakmurkan masjid yang kita cintai. Kita tutup Pak sama-sama dengan kibaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih makan. Ayo kita udah salawat di. Mama kapan tanggal berapa? Tanggal 10. Wih, mana cucu sehat? Oh, alhamdulillah.
Gimana pengantin? Aman. Ji, aja Ji. Wah, seksi mana? Ini pergi juga kan? Nik. Joyan pergi juga tuh. Ya, pergi. Iya. Terus ke sana tuh. Alhamdulillah. Ya, Kita cuma jadi dikasih. sana beri tahu. Oh ya, salam. Pengantin baru sama mobil baru. Pengantin baru sama mobil baru. Apa bedanya? Apa tuh? Aki-aki. Bisa. Enak lalu. Wih, alhamdulillah bisa ngomong. Tadi saya ada di jalan buat ya tadi. Tetap makasih minumannya. Saya datang kita aja kita. Ikut sama Bang. Kami keluarga besar Masjid Jami Nurul Huda mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. oke. Awas bemen kurang eueuh. Bukun ieu saha bukun? Ieu saha ieu?